Farhan, Raisyah, Faiz, Krishna, Najwa, Yuna. Istilah konstitusi telah dikenal sejak zaman Yunani purba. Hanya konstitusi itu masih diartikan material karena konstitusi itu belum diletakkan dalam suatu naskah yang tertulis. Ini dapat dibuktikan pada faham Aristoteles yang membedakan istilah politeia dan nomoi. Politeia diartikan sebagai konstitusi, sedangkan nomoi adalah undang-undang biasa. Di antara kedua istilah tersebut terdapat perbedaan, yaitu bahwa politeia mengacu kekuasaan yang lebih tinggi daripada nomoi. Karena politeia mempunyai kekuasaan yang membentuk, sedangkan pada nomoi kekuasaan itu tidak ada. Karena ia hanya merupakan materi yang harus dibentuk agar supaya tidak tercerai-berai. Jika kalian mendengar kata konstitusi, apa sih yang ada di benak kalian atau di pikiran kalian? Definisi konstitusi adalah sistem politik dalam hukum bentukan pada pemerintahan negara. Biasanya dikodifikasi sebagai dokumen tertulis. Hukum ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjalankan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lainnya. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah konstitusi. Tentang sejarah konstitusi di Indonesia, Undang-Undang Dasar pertama kali disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Undang-Undang Dasar 1945 mengatur mengenai pembentukan pembagian wewenang dan cara bekerja berbagai lembaga kenegaraan, serta melindungi hak asasi manusia. Sejak saat itu, Undang-Undang 1945 telah mengalami perkembangan dan perubahan. Hal itu disebabkan karena perkembangan politik, demokrasi yang selalu berkembang dan berubah-ubah pula. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis konstitusi. Yang pertama, konstitusi tertulis. Konstitusi tertulis adalah konstitusi yang dibuat secara tertulis dalam suatu dokumen yang umumnya dibuat undang-undang dasar. Yang kedua, konstitusi tidak tertulis. Konstitusi yang tidak tertulis yang dibuat secara tidak tertulis berupa peraturan hukum seperti tradisi, kebiasaan, dan adat. Ketiga, konstitusi lentur. Konstitusi yang proses amandemennya bersifat umum atau sama dengan hukum lainnya. Selanjutnya, konstitusi kaku. Konstitusi kaku adalah konstitusi yang proses amandemennya tidak umum dan lebih lanjut. Unsur-unsur konstitusi. Yang pertama, gagasan politik, moral, dan keagamaan. Konstitusi menetapkan prinsip-prinsip dalam kehidupan masyarakat dan mengatur hubungan antara warga negara dengan pemerintah. Yang kedua, ketentuan organisasi negara. Konstitusi menyatakan struktur organisasi negara termasuk pembagian tugas dan wewenang antara eksekutif dan yudikatif. Yang ketiga, perjuangan bangsa. Konstitusi mengatur perjuangan bangsa dan penyelenggaraan negara. Lalu yang keempat, hak-hak asasi manusia. Konstitusi menjamin hak asasi manusia dan mengatur pelindungan hak-hak tersebut. Yang kelima, demokrasi dan nomokrasi. Konstitusi menetapkan sistem pemilihan dan representasi masyarakat serta kerentaatan negara. Kemudian yang keenam, tugas alat kelengkapan negara. Konstitusi mengatur tugas dan wewenang yang dimiliki oleh alat kelengkapan negara seperti pengadaan hukum, pengendalian ekonomi, dan lain sebagainya. Di konstitusi juga ada tujuannya, yaitu tujuannya itu untuk memelihara ketertiban dan ketentraman, serta mempertahankan kekuasaan, terus mengurus hal-hal yang penting, menjaga hak asasi manusia, dan melindungi kebebasan warga negara.
Di konstitusi juga ada fungsinya. Fungsinya juga macam-macam. Ya, salah satunya yaitu mengatur kekuasaan pemerintahan. Konstitusi menentukan bagaimana kekuasaan atau dibagi antara cabang-cabang pemerintahan seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Salah satu fungsinya yaitu mengatur hukum. Konstitusi sering mengandung norma-norma hukum yang lebih spesifik, seperti peraturan mengenai perpajakan, hak milik, atau kebijakan sosial. Selain itu, fungsinya ada lagi, yaitu mengatur hubungan internasional. Konstitusi juga dapat mengatur hubungan internasional negara tersebut, termasuk prosedur untuk menyetujui perjanjian internasional. Fungsi terakhir konstitusi adalah untuk menentukan batasan ketataan kekuasaan. Konstitusi mengatur ketatan kekuasaan terhadap kekuasaan pemerintahnya. Ini memastikan bahwa pemerintah tidak beroperasi secara sewenang-wenang dan harus tunduk kepada hukum. Konstitusionalisme adalah suatu konsep atau gagasan yang berpendapat bahwa kekuasaan pemerintah itu perlu dibatasi agar penyelenggaraan negara itu tidak sewenang-wenang atau otoriter. Hubungan konstitusi dan konstitusionalisme adalah saling terikat dan saling mendukung. Konstitusi menjadi landasan hukum yang mengatur negara, sementara konstitusionalisme adalah prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang membimbing dan menerapkan konstitusi dalam praktik pemerintahan. Konstitusionalisme adalah memastikan bahwa pemerintahan beroperasi dengan mematuhi prinsip-prinsip konstitusi dan melindungi hak individu. Tantangan yang dihadapi dalam menerapkan konstitusi ada berbagai macam. Yang pertama, interpretasi yang berbeda. Tantangan dalam menginterpretasi konstitusi terutama ketika bahasa konstitusi dapat memiliki arti ganda atau terbuka untuk penafsiran yang beragam. Nah, yang berikutnya, perubahan sosial. Konstitusi harus mampu menyesuaikan diri dalam perubahan sosial dan nilai-nilai masyarakat yang bisa menimbulkan ketidakcocokan antara prinsip-prinsip konstitusi dan tuntutan zaman. Berikutnya, konflik kepentingan. Munculnya konflik antara kepentingan individu, kelompok, atau pihak tertentu dengan prinsip-prinsip konstitusi memerlukan keseimbangan yang cermat. Ya, di sini saya akan menjelaskan ketidakstabilan politik. Kondisi politik yang tidak stabil dapat menghambat pelaksanaan konstitusi dengan efektif, terutama jika terdapat ketidaksepakatan di antara pihak-pihak politik. Selanjutnya, korupsi dan kebobrokan. Tantangan melawan korupsi dan kebobrokan dalam sistem hukum dan penerapan konstitusi dapat mengancam integritas lembaga-lembaga. Selanjutnya, tantangan teknologi. Perkembangan teknologi dapat menciptakan tantangan baru terkait privasi, keamanan siber, dan penggunaan teknologi dalam ranah hukum. Yang ke-8 yaitu pengembangan nilai dasar. Nilai dasar seperti demokrasi, keadilan, dan kebebasan seringkali tertanam dalam konstitusi, memberikan dasar moral bagi tata kelola negara. Yang ke-9 yaitu adaptasi terhadap perubahan. Konstitusi yang dipahami dengan baik dapat diadaptasi untuk merespon perubahan sosial, ekonomi, dan politik tanpa mengorbankan prinsip dasar. Yang ke-10 yaitu pemeliharaan persatuan. Konstitusi berperan dalam memelihara pasukan dan identitas nasional dengan memberikan kerangka kerja yang setara bagi semua warga negara.
Pentingnya memahami dan menghormati konstitusi mencakup beberapa aspek visual. Yang pertama, ketentuan hukum. Konstitusi menetapkan dasar hukum suatu negara, menciptakan ketertiban hukum yang mendasari seluruh sistem peraturan. Yang kedua, perlindungan hak asasi manusia. Konstitusi seringkali mengakui dan melindungi hak-hak manusia, memastikan setiap warga negara memiliki hak yang dihormati dan dilindungi. Kemudian yang ketiga, pencegahan penyalahgunaan kekuasaan. Konstitusi menerapkan pembagian kekuasaan antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Yang keempat, kestabilan politik dan sosial. Pemahaman dan penghormatan terhadap konstitusi menciptakan stabilitas politik dan sosial dengan memberikan dasar yang jelas untuk penyelenggaraan pemerintah. Selanjutnya saya akan menjelaskan pemenuhan kesejahteraan rakyat. Konstitusi dapat mencantumkan prinsip-prinsip yang mendorong kesejahteraan dan perkembangan positif bagi seluruh masyarakat. Selanjutnya, legitimasi pemerintah. Dengan memahami konstitusi, masyarakat mengakui legitimasi pemerintah dan proses pembuatan kebijakan. Selanjutnya, hukum dan keadilan. Konstitusi menjadi dasar bagi sistem hukum, memastikan keadilan dan konsistensi dalam penerapan hukum. Pelembagaan nilai-nilai dasar seperti demokrasi, keadilan, dan kebebasan seringkali tertanam dalam konstitusi. Pemberian dasar moral bagi tata negara, kelola negara, adaptasi terhadap perubahan konstitusi yang dipahami dengan baik, dapat diadaptasi untuk merespon perubahan spesial ekonomi dan politik tanpa mengorbankan konsep dasar pemerintahan. Persatuan konstitusi berperan dalam pemeliharaan persatuan dan identitas nasional dengan memberikan kerangkaian kerja yang setara bagi seluruh warga negara.